Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Di hari ini, Selasa 7 Oktober 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 736, baitnya yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Semua pilihan yang kita ambil pasti memiliki dampak dan konsekuensi. Misalnya, ketika kita memilih berangkat lebih awal, dampaknya kita akan lebih tenang di jalan dan kita tiba sebelum waktu yang ditentukan. Sebaliknya, jika kita berangkat lebih lambat dari yang seharusnya, di jalan kita tidak akan tenang, lalu terburu-buru, bahkan bisa saja tiba dengan terlambat. Konsekuensinya, bisa saja kita terkena hukuman. Demikian juga pilihan yang kita buat dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Firman Tuhan hari ini adalah ucapan Allah sendiri kepada Kain, yaitu ketika Kain merasa marah dan mukanya menjadi muram karena persembahan adiknya Habel kepada Allah diterima oleh Allah, sedangkan persembahannya tidak. Pilihan yang diambil oleh Kain sebagai respon dari tidak diterimanya persembahannya dibanding persembahan adiknya adalah kemarahan, bukan introspeksi. Kemarahan itu berdampak pada mukanya yang murung. Bukan hanya itu, kemarahan yang dipilihnya adalah pilihan yang tidak baik. Dan Allah tahu dampak dari sikap yang tidak baik itu adalah dosa sudah mengintip di depan pintu hatinya. Siap menerkam kendali dirinya dan membawanya ke dalam dosa yang lebih besar. Karena itu Allah memperingatkan Kain agar ia menguasai, dalam arti mengendalikan kehendak dosa itu, bukan ia yang dikendalikan, yaitu agar ia tidak jatuh ke dalam kuasa dosa. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, baiklah respon kita atas apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah perbuatan yang baik, bukan yang jahat. Seperti kata firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya ketika terjadi hal yang tidak sesuai keinginan kita, jangan memilih untuk marah seperti Kain, melainkan mengucap syukur. Bersyukur membuat wajah kita berseri-seri dan kita terhindar dari kuasa dosa yang selalu mengintip kita. Kedua, bahwa setiap pilihan yang buruk akan membawa kita kepada tindakan yang lebih buruk lagi. Mengapa? Karena setiap pilihan yang buruk semakin mendekatkan kita kepada dosa yang siap menerkam kita. Terbukti, ketika Kain memilih respon yang buruk yaitu marah, dia akhirnya jatuh ke dalam dosa yang lebih besar lagi yaitu membunuh adiknya Habel. Karena itu, kita harus berusaha sekeras mungkin untuk memilih tindakan yang baik sebagai respon atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita.
Ketiga, kita harus menguasai keinginan dosa dalam diri kita, bukan kita yang dikuasai olehnya. Sebab jika kita menguasai keinginan dosa, kita dapat membawa diri kita menjauh dari tindakan dosa. Dan sebaliknya, jika keinginan dosa yang menguasai diri kita akan dibawa kepada dosa yang lebih baru dan bahkan yang lebih buruk lagi. Dan kita patut bersyukur bahwa Kristus, Tuhan kita, telah mati dan bangkit kembali, sehingga kuasa dosa dan kematian takluk di bawah kakinya. Oleh karena itu, kita hanya perlu tunduk dan percaya kepada Kristus, sehingga kita bisa menguasai keinginan dosa dalam diri kita. Sebab, tanpa kuasa Kristus, maka dosalah yang akan menguasai kita. Dan dengan kuasa Kristus yang telah menaklukkan dosa, kita pun dapat menaklukkan kuasa dosa dalam diri kita. Maka pilihlah yang baik dengan mengandalkan kuasa Kristus, maka kita pun akan menang melawan kuasa dosa. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kasih-Mu dalam Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa dosa. Kiranya Engkau menolong kami dengan kuasa Roh Kudus untuk selalu bersyukur atas segala hal yang terjadi pada diri kami, sehingga dengan kuasa Kristus pula kami dapat menguasai keinginan dosa dalam diri kami, sehingga kami selalu memilih yang baik dalam segala hal. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.